Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sahabat podcast. Hari ini kita kehadiran seorang tokoh yang sangat inspiratif, yaitu seorang petani, tapi juga beliau adalah penggerak kelompok tani dan juga wirausaha yang mengandalkan pertanian sebagai hidup di dalam usahanya. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Nanang Wargi. Beliau lahir di Bandung 1 Juni 1976. Pendidikan beliau SDN di Cikalong Wetan, pendidikan pesantren di beberapa pesantren di Cianjur dan Patrol, dan juga berbagai pelatihan pertanian terpadu, kewirausahaan, dan manajemen kelompok. Beliau adalah ketua kelompok tani Mukti dari 2003 sampai 2010 dan juga ketua Gakpotan Neglasari dari 2010 sampai 2020. Beliau juga ketua HKTI Kecamatan Cikalong Wetan dari 2022 sampai sekarang. Adapun prestasi yang telah dicapai: juara 1 Lomba Penghijauan Kabupaten Bandung Barat, juara 2 Lomba Penghijauan tingkat provinsi, dan penghargaan kelompok produsen pupuk organik terbesar se-Kabupaten Bandung Barat tahun 2010, dan juara 2 Lomba Ternak tingkat provinsi tahun 2010. Jadi beliau, Pak Nanang, ini tidak hanya sebagai peternak ya, kalau kita tahu tadi lomba ternak, tapi juga beliau pengusaha pupuk organik yang tentunya tidak hanya untuk kebutuhan lingkup Kecamatan Lembang ya Pak, Cikalong Wetan. Nah, tapi juga merambah sekabupaten, dan kalau memungkinkan produksinya itu bisa merambah keluar daerah. Namun demikian, karena keterbatasan lahan, beliau belum sampai merambah ke sana. Sebagai seorang petani, beliau adalah santri dulu ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang jadi pengusaha tani. Nah, itu gimana ceritanya dari santri nyebrang, meskipun sehari-hari santri juga bergelut di pertanian ya Pak. Mau nggak Pak disampaikan? Terima kasih Ibu, dan selamat berjumpa juga sahabat Yambi semua. Sebagaimana tadi Ibu sampaikan bahwa bisa dibilang saya cukup unik juga ya, dari santri ke banyak berhasil Pak pertanian gitu. Ya. Sedikit cerita. Enggak. Dulu memang kita seperti yang tadi di awal Ibu sampaikan, saya itu kan lulusan formal cuma SD Bu, jadi memang SD gitu. Usahanya. Jadi dari sana lah, mungkin dari perasaan bahwa saya serba tidak tahu, dari merasa serba tidak tahu, merasa sangat ketinggalan dari teman-teman saya, itu cukup memotivasi saya untuk bergerak lebih. Itu ya Mas. Saya pengen selalu yang orang bisa, yang orang lain tahu, saya selalu ingin tahu dan ingin bisa gitu. Bagaimana? Terus yang kedua, yang melatar belakangi saya semangat di pertanian khususnya, ya namanya santri ngobong ya Bu, kalau istilah dulu ngobong. Jadi nggak ada, pulang mondok itu nggak punya sama sekali keahlian. Ya memang kalau namanya santri latihannya tidur aja. Ini belajar ngaji. tidur ngaliwat, jadi nggak punya keahlian. Nah, sementara tuntutan kita sebagai anak muda yang akan mengisi generasi selanjutnya, saya juga harus bisa terpilah. Nah, makanya awalnya, kebetulan pondok-pondok pesantren saya dulu daerah-daerah pertanian, sedikit
banyak tahu lah tentang pertanian walaupun belum mengetahui lebih jauh. Makanya dari itu saya pengen belajar pertanian lebih lanjut gitu. Alhamdulillah dengan masuk kelompok tani, terus saya juga punya kesempatan ikut pelatihan di dinas kabupaten, dinas pertanian. Terus ya sampai akhirnya saya jadi kelompok binaan BPP Lembang gitu ya. Alhamdulillah dari sana saya yakin bahwa dari awal kemauan itu pasti ada jalan. Itulah yang latar belakangi Tapi saya. ada kesulitan nggak, Mbak? Bapak dari santri berubah setir ke pertanian yang nggak mudah. Oh, sama sekali enggak, sama sekali enggak. Justru disinilah mungkin bahwa apapun latar belakang orang, semua kalau masuk ke dunia pertanian itu pasti masuk semuanya. Orang teknologi bisa masuk ke pertanian. Ya, santri bisa masuk ke pertanian. Pendidikan apalagi yang secara akademis memang punya keahlian khusus di bidang pertanian. Menurut saya itu pertanian itu sesuatu hal yang bisa menampung semua lapisan dan keahlian masyarakat. Gitu. Selama menjadi ketua, adakah yang menjadi tantangan Bapak ini? Kan Bapak ketua nih. Nah, untuk memajukan dunia pertanian. Sampai sekarang juga kalau masalah kendala di masyarakat itu masih ada. Karena begini, masyarakat tani di kampung-kampung, khususnya di daerah saya itu masih bisa dibilang masih membenarkan yang biasa, Bu. Belum bisa membiasakan yang benar gitu. Contohnya seperti pola tanam, pola pemupukan yang berimbang, gitu kan. Cara mereka memasarkan, cara mereka pasca panen, penanganan panen dan pasca panen, pemilihan benih dan lain sebagainya. Itu tantangan kami di kelompok sehingga untuk mengedukasi ke pertanian yang lebih baik, itu kadang-kadang kita dapat penolakan. Katanya karena dari dulu juga seperti ini, Jadi mereka memang kebanyakan sudah membenarkan yang sudah biasa, walaupun itu tuh belum nanti memberikan hasil yang seperti itu. Selama ini Bapak dibantu ataupun dibina oleh siapa, Pak, untuk hal-hal yang bagaimana food agriculture practices itu dilaksanakan dari dinas kah ada? Saya memang awal itu saya dari dinas pertanian yang istilahnya proaktif, membantu kami sebagai kelompok dengan berbagai sarana pelatihan. Terus yang terdekat juga kami selalu konsultasi dengan BP3K yang setempat. Nah, tapi yang paling saya bukan intinya menomor satu atau nomor dua kan semua masukan atau pendidikan. Saya jujur aja, saya merasa dibesarkan itu di BPP Lembang. Alhamdulillah. Karena begini, kalau kelompok itu biasanya ini saya jujur-jujurnya ya, Bu. Kalau kelompok itu biasa dia buat kelompok, bikin rencana program kelompok, program kerja kelompok. Kadang-kadang berorientasi ke bantuan pemerintah, Pak. Tapi kalau di BPP Lembang itu enggak. Semua SDM yang kita di sana nggak ada bantuan, nggak ada. Nggak ada. SDM nggak ada. Ternyata ya itu SDM itu yang harus digali sampai sekarang itu ya SDM-nya dulu, Bu, yang Jadi menurut Pak Nana, kelompok itu berjalan atau tidak itu tergantung SDM-nya. Ya, pertama memang kemauan. Nah, saya yakin bahwa ketika ada kemauan pasti akan diberi kemampuan. Tapi tidak semua yang diberi kemampuan itu ada kemauan. Ya, kalau kita diberi kemauan, kalau kita ada kemauan, pasti nanti kita punya keahlian, Bu. Tapi tidak semua orang ahli ada kemauan. Itu prinsip saya sampai sekarang itu, makanya mau aja dulu. Nah, gitu lah. Ada kemauan dulu untuk berubah, kemauan dulu untuk
berinovasi gitu kan. Jangan takut gagal kalau di dunia tani Ya, itu. betul Pak, betul. Ya. Nah, yang utama Bapak prioritaskan di Ya. usaha ini awalnya kan di hortikultura Ya. ya Pak ya. Nah, tergerak untuk mengembangkan pupuk organik ini Saya apa yang mulanya 2011 itu saya masuk ke Entrepreneur Muda atau Tenan ya. 2011 masuk ke Tenan di BPP Lembang, binaan BPP Lembang. Tapi mungkin saya salah satu anak binaan yang secara geografis kurang menguntungkan, Bu. Karena kalau yang lain tuh kan teman-teman yang lain di Tenan itu ya dari Lembang. Ya yang jelas orang Lembang itu kan tinggal majuin karena sudah pertaniannya sudah berjalan. Ayo dari Cianjur petani beras kan memang sudah ada gitu. Kalau Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan itu kan serba nanggung, Bu. Dibilang ya hortikultur nggak ada, pertanian pesawahan padi kurang. Nah, akhirnya saya cari-cari apa yang pas gitu ya, posisi apa yang pas buat saya kembangin di Kecamatan Cikalong Wetan. Nah, kebetulan Cikalong Wetan ada beberapa perusahaan ternak, terkhusus ternak sapi. Waktu itu yang milik Australia. Saya coba untuk kelola, manfaatkan limbah kotorannya menjadi sesuatu yang bermanfaat, tapi berorientasi kepada pertanian juga ya. Akhirnya kita bikin kompos gitu ya. Akhirnya saya secara spesifik ya udah, mungkin pilihan saya itu waktu itu kompos itu jadi nomor satu lah. Tapi bukan berarti meninggalkan pertanian yang lain, hortikultur, peternakan enggak gitu ya. Pak, kalau boleh tahu selama Bapak mengikuti pelatihan Tenan, saat itu kan belum ada pilihan menentukan usaha dalam artian pupuk organik. Nah, pada saat latihan apakah hal itu disampaikan oleh para instruktur gitu? Oh iya, tentunya. Tenan itu sebuah metode pendidikan yang menurut saya komplit banget. Jadi kita mulai dari belajar di manajemennya, kita belajar di budidaya, ternakan, termasuk salah satu itu kompos, Bu. Jadi memang sangat komplit gitu. Memang sangat komplit. Kita juga dibawa keliling Jawa, Pulau Jawa, itu ke Jawa Tengah, kemana untuk meninjau UKM ya, usaha-usaha masyarakat yang sudah berjalan. Nah, itulah mungkin sumber inspirasi saya sehingga bisa jadi sampai sekarang. Wawasan ya. Iya. Kalau menurut Pak Nanang nih, kebetulan dulu yang membidangi itu salah satunya saya ikut dalamnya. Menurut Pak Nanang setelah Bapak ikutin, kira-kira saran apa nih Pak untuk lebih memberikan nilai tambah lagi ya ikut latihan ini? Ternyata tadi bukan hanya membuka cakrawala kita untuk salah satu usaha, tapi kalau ada pelatihan sejenis yang memberikan materi apa, sehingga apa menurut Pak Nanang? Saran saya pertama, kalau saran saya untuk terutama para pemangku kebijakan yang kebetulan membidangi soal pertanian ya, Bu. Jadi saya memohon kepada bapak-bapak mungkin yang punya kebijakan, khususnya di kebijakan pertanian, untuk lebih meningkatkan lagi yang namanya pelatihan masyarakat. Jadi sebelum memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha atau sarana usaha, saya rasa lebih tepat kasih dulu lah wawasannya, kasih dulu pelatihannya gitu kan ya. Sebelum itu, jauh sebelum. Nah, yang kedua mungkin kepada masyarakat, sahabat-sahabat Yampi yang kebetulan nonton mungkin video ini, saya sarankan ya, untuk peluang usaha di pertanian itu ternyata cukup besar dan cukup banyak gitu. Yang penting tadi itu ikutlah
namanya pelatihan pendidikan itu harus kita memang Harus punya ya, dulu ya. gitu, skillnya. Modal itu ya? Iya, modal utama Jadi kemauan menurut dulu. Bapak pelatihan itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan gitu. Ya saya sendiri ini bisa Ya, seperti ya, ini itu ya, karena ada ya. pelatihan Bu gitu. Ya. Saya kan sekolah nggak sampai lulusan gitu ya, lulusan tinggi gitu. Saya cuman SD gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dengan pelatihan Bapak Saya dengan secara pelatihan bertahap berkembang bertahap usahanya. berkembang. Dan menurut Bapak pelatihan yang cocok untuk petani ini Ya, apakah yang seperti Bapak ikuti selama ini gitu Ya. ya di kelas ya, terus praktek ataukah yang model kayak sekarang kan media itu ya, terbuka ya, Bu, Ya. ya. Artinya tidak harus ke balai Ya, pelatihan ya. atau bagaimana menurut Bapak yang kalau menurut Zamannya ya, ya. kalau menurut saya meskipun sekarang zaman media sosial ya demikian masifnya Ya. konten-konten tentang masalah pertanian, tentang masalah budidaya. Tapi untuk merubah dulu mindset masyarakat gitu. Tetap Bu harus ada dulu kelas khusus lah sebelum ke sana gitu. Karena kan lihat itu kalau cuman lihat di media, oh ini ada usaha ayam, ini ada usaha lele atau asal, malah bikin para milenial pertanian itu makin terlalu banyak pilihan dan dia belum bisa menganalisa mana yang lebih cocok dengan lingkungannya. Menurut saya kan yang paling penting itu saya itu melirik dulu lingkungan sekitar gitu kan. Potensi apa yang bisa berkembang. Jadi usaha itu tidak harus sama, gitu kan. Nah, yang penting potensi yang ada itu di lingkungannya apa gitu kan ya. Nah itu karena kalau memaksakan satu bidang usaha pertanian di tempat yang tidak cocok. Nah, meskipun dia nonton, wah ini berhasil, ini bagus gitu, tapi ketika diaplikasikan di tempatnya sendiri belum tidak tentu, sama. belum tentu gitu. Nah, Makanya jadi harus dipisah ya, pilah ya Pak. saya kalau boleh tahapan begini Bu. Pertama dia analisa dulu lingkungannya, ada potensi apa di sana. Nah setelah itu dia harus latihan gitu, harus ikut pelatihan atau dinas-dinas terkait itu harus mengadakan pelatihan yang sesuai dengan daerah tersebut. Nah setelah itu baru dipraktekkan dan tetap masih dapat bimbingan dari dinas terkait gitu, khususnya yang bidang pertanian ya gitu. Gitu, Bu. Nah pendapat Pak Nanang nih dengan petani milenial yang sekarang mungkin secara tenaga dan sebagainya mereka lebih terbuka informasi teknologi ya Pak ya. Nah, bagaimana mereka bisa mengikuti jejak Bapak? Nah, meskipun petani milenial, meskipun udah melek teknologi, tapi harus punya kemampuan yang memang diperlukan tidak hanya melalui media. Ada pesankah Bapak? Tentunya ada Bu. Nah, silakan Pak. Jadi begini, terutama ke sahabat Yamfi, terutama ke para generasi muda ya. Untuk kalian itu sebetulnya lebih berkesempatan gitu ya, karena sudah dipermudah dengan teknologi, dipermudah dengan segala hal gitu. Tapi saya sarankan buat para kaum muda tani seluruh Indonesia pada umumnya ya, usaha tani buat anak muda itu lebih potensial. Kenapa? Satu, di saat petani produktif sudah mulai hilang. Berkurang ya. Yang kedua, keminatan petani itu dibilang kurang gitu. Sementara kebutuhan akan produksi pertanian itu malah makin meningkat gitu. Mungkin di sana, tapi ya tergantung kita mau memposisikan diri di mana. Karena bicara pertanian itu kan bicara dari hulu sampai hilir ya Bu. Nggak bicara, kadang-kadang konotasi anak muda itu kalau bisa pertanian dia selalu asumsinya pacangkul gitu ya. Alat-alatnya gitu, main-main tanah. Padahal nggak seperti itu. Agribisnis atau bisnis pertanian itu
bicara dari hulu ke hilir, tergantung kita mampunya dan minatnya di mana. Di segmen yang Segmen yang mana? Iya. Dibudidayakan, Dibudidayakan. di pengolahan hasil kah, gitu, atau di pemasaran kah, gitu. Sekarang kan dari budidaya ke pasar itu udah berapa pos ya? Iya, berapa mata rantai? Iya, kita mata rantai ya. Di sini ada packaging, Iya, di betul, sini ada sortasi. sortasi, terus di sini, itulah, Iya. ada apalagi sales dan lain sebagainya Iya, sampai iya, ke iya, masyarakat. iya, iya. Apalagi sekarang kan masyarakat itu udah pragmatis ya Bu. Udah pinter lah Ya, dia cari yang mudah-mudah aja gitu. Iya. Artinya di sana kita bisa menempatkan diri. Nah, Jadi- pertanyaannya gimana nih Pak? Kan kalau masyarakat cari yang murah, bagus gitu Iya. ya. Bagaimana Bapak mempertahankan kualitas dengan pendapat masyarakat seperti itu? Ya, terutama di pupuk organik Iya. Bapak kan Iya, iya. banyak juga ya Pak. Kalau secara khusus di organik saya itu kan gini. Pertama, tentunya kita jaga kualitas. Di kondisi apapun kita prioritas utama itu namanya kualitas gitu. Karena satu hal Bu yang harus diingat, jual pupuk itu bukan jual fisik, tapi jual kandungan. Iya betul. Iya. Artinya, Jadi kalau itu itu. Jadi karena jualnya kandungan bukan Iya, jual iya. fisik, orang itu memang nggak bakal tahu. Kalau dilihat fisiknya, ini bagus apa enggak, itu namanya pupuk organik kan. Iya. Nah, tapi yang kita jual itu kan kandungannya. Artinya ingat di sana ada juri yang sangat objektif. Apa? Tanaman. Tanaman itu juri yang sangat objektif. Dia yang menilai gitu kan. Jadi kalau nggak cocok dengan Iya gitu. Saya bilang 1000 kali ini pupuk bagus-bagus, kalau tanaman jelek, ya itu tanaman itu kan Iya, iya. jurinya. Iya. Sebaliknya, kayak saya bilang ya, meskipun saya nggak bilang bahwa ini pupuk bagus, bisa begini, bisa begini, nanti kan tanaman yang membuktikan, gitu kan. Jadi bisa dibilang gampang-gampang susah lah jual pupuk organik. Ya gampangnya kalau orang udah tahu kualitas, Udah tahu, iya. ya nggak bakal lari gitu. Iya. Susahnya ya karena banyaknya iya. awal, Banyak pesaing. awal itu banyak Iya. tawaran murah. Nah, kita di awal aja gitu. Tapi kalau sudah kita bisa masuk, awalnya bisa Berapa masuk. tahun Bapak ini? Sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Dan merintis Merintis dari awal. Bu. dari awal ya? Saya belum pertama kali bikin pupuk organik itu di saat belum organik itu belum ramai Belum Bu. booming seperti Belum. sekarang. Bahkan belum pemerintah juga belum mengarahkan ke pupuk organik. Kalau nggak salah dulu kan 2007 mulai Bapak Presiden SBY ya, kebijakan di Palu itu go organik itu kan 2007. Saya sebelum itu sudah mulai itu ya. bikin pupuk organik. Karena ada resources yang tadi ya, sapi itu. iya, Jadi itu iya. merupakan berkah ya Pak. Iya, berkah. Yang adanya sapi Iya. itu Bapak terpikir Iya. untuk memproduksi Iya. itu jangan. Asal mulanya begini Bu, kan saya punya pemikiran bahwa namanya limbah, meskipun limbah pertanian, bagaimana merubah mindset orang itu ke limbah itu konotasinya jangan sampai jelek gitu. ya. Karena kan kalau bicara limbah itu kesannya tuh Iya. kayak sesuatu Potongan gitu masalah ya, banget gitu lah. yang harus dibuang. Nah, padahal di sana itu ada manfaat gitu. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya dan bagaimana konstruksi yang kita bangun dari awal seperti apa gitu. Iya, iya. Di sanalah saya mulainya gitu. Ya, sehingga Iya. berkembang sampai sekarang ya. Betul. Nah, Bapak dari ketua kelompok tani Iya. berkembang menjadi ketua kelompok tani. Nah, berapa kelompok yang Bapak bina ini, Pak? 17 kelompok. 17 kelompok, 17 dan itu kelompok. selalu mengikuti kalau ada event-event gitu Iya, ya. pameran Iya. atau apa kita Nah, itu kerahkan. potensinya apa saja, Pak? Di saya itu memang Cikalong itu walaupun nggak besar, Iya. tapi Kecamatan Cikalong ya Ya, khususnya. Kecamatan Cikalong. Kecamatan Cikalong Wetan itu walaupun nggak besar, tapi bisa dibilang ada semua Bu. Ya, ada petani buahnya ada, petani ternaknya ada, Iya. ada petani emping melinjonya ada, petani padi ada. Iya. Cuman ya memang nggak Lengkap gitu, Pak, besar, ya. Iya. karena memang secara geografisnya, secara Iya.
ininya luasan lahannya sangat terbatas Iya, gitu. iya. Iya. Nah, dari gabungan inilah Bapak terus berkembang dengan mengikuti lomba-lomba ya. Ya, lomba-lomba, pameran-pameran. Pernah Bapak Ya. juga. Saya pernah ikut lomba ternak tingkat provinsi waktu Iya. itu, populasi terbanyak kategorinya gitu. Karena itu populasi itu kan bukan milik pribadi saya, Iya. tapi milik Dari kelompok. gabungan Nah, tadi ya, gabungan Pak, ya. tadi. Oh, populasi Iya, terbanyak. populasi terbanyak waktu itu. Iya. Ya, saya dapat penghargaan dari Bapak Gubernur Ahmad Heriawan. Oh, si Pak Heri ya. Ya, Pak Heriawan. Tadi. Iya. Nah, dari gabungan kelompok tani yang menurut saya ini kan misinya kan sosial ya Pak ya. Iya. Nah, tiba-tiba Bapak bisa jadi AKTI, itu kan Iya. profesi ya. Iya. Gimana Pak bisa dengan ini ya, artinya dari berpikir secara ini guyup gitu Iya. ya. Terus AKTI beda tuh Pak. Iya. Ininya ya. Enggak, Ya, itu- kalau saya sih begini Bu ya, karena mungkin manusia itu ada, kalau saya selalu berprinsip ada 3 tahapannya. Pertama, ada saatnya kita memperjuangkan sesuatu. Kedua, ada saatnya kita menikmati sesuatu yang kita perjuangkan. Ketiga, ada saatnya kita berbagi. Itulah. Mungkin karena merasa perjuangan saya dari awal itu merasa cukup berat lah. Iya. Menjalani semua kegiatan. Mencapai sekarang Nah, Bapak, ya. sampai, Ya, sampai sukses. paling tidak saya sampai punya usaha lah ya. Ya. Punya usaha itu sangat susah. Dan mungkin setelah saya punya usaha pertanian, sedikit banyak saya menikmatinya. Ya, walaupun menikmati dalam tanda kutip, Ya. saya bisa nyekolahin anak Ya. sampai kuliah semua gitu kan ya. Alhamdulillah, ya. Nah, mungkin ya sampailah saya titik di mana saya juga harus berbagi. Mengingat apa yang saya dapatkan juga hakikatnya dari Allah, Ya. tapi syariatnya dari orang-orang baik itulah gitu. Ya. Saya dikasih ilmu, saya dikasih saran, saya dikasih pendidikan, gitu kan ya. Nah makanya sekarang itu saya juga harus berbagi dengan tetangga minimal, lah. Tetangga masyarakat yang barangkali dia itu belum ketemu apa yang saya harus jalankan di dunia pertanian. Makanya saya itu semangat banget kalau istilahnya ada konsultasi pertanian. Di samping saya juga masih perlu banyak Ya. ilmu, tapi sedikit banyak saya juga harus berbagi dengan mereka, walaupun tidak dalam bentuk materi. Yang mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi mereka gitu. Nah, kalau